Eh, Maaf nih, saya di sini saya akan cerita terkait dengan eh, pengalaman horor di tempat saya kerja. Eh, Tempat pertama kali saya kerja dia itu di apotek. Apoteknya itu posisinya di daerah Cempaka Putih, kemudian berada di ruko-ruko. Jadi diapit kanan kiri, kiri optik, kanan juga ada apotek, rumah biasa, kemudian sananya bank gitu. Jadi ada 4 deret, sananya lagi ada pembatas tembok baru ruko lainnya gitu. Nah, di deretan ruko ini yang 24 jam cuman apotek saya bekerja sama bank. Jadi apotek sebelah itu nggak 24 jam, terus optiknya pun nggak 24 jam. Uh, ini saya cerita pas lagi saya baru-baru banget masuk ke apotek tersebut. Ya pas saya masuk itu ternyata sedang ada kegiatan Sokopnam. Terus saya sebagai anak baru kan, jadi anak baru tuh yang barang saya tuh lumayan agak banyak. Posisinya itu kalau di apotek itu ada AA atau asisten apoteker, dan itu termasuk saya. AA-nya itu ada 4 orang, kemudian ada apotekernya 2 orang, kasirnya 4, terus orang keuangannya 1, sama bagian umumnya 2 orang. Bagian umum itu maaf bisa membantu dalam membersihkan, kemudian mengantarkan obat, atau misalnya harus ada keperluan ngambil obat di tempat lain kayak gitu. Nah, singkat cerita, jadi kan karena saya masih baru gitu, jadi saya belum bisa menemukan pola untuk stok opnam tuh gimana sih baiknya gitu kan. Maksudnya stok opnam jalan tapi pelayanan juga tetap harus jalan gitu. Dan saya tuh kebagian stok opnam untuk obat-obat generik. Nah, sulitnya obat generik itu kan dia satu obat itu beda banyak pabrik. Jadi misalnya kayak paracetamol tuh generik kan, dan dari pabriknya tuh banyak stoknya. Jadi dari Berno, terus dari Kimia Farma, dari Indofarma, terus dari banyak lagi gitu kan. Dan stoknya di komputer pun itu per pabrik, jadi saya kan nggak bisa ngasal gitu untuk menghitungnya. Nah itu nggak enaknya itu, sama ada obat los-losan kalau yang generik itulah beratnya saya. Makanya saya belum bisa menemukan pola, sehingga kan yang tadi saya punya teman seangkatan sama yang baru-baru itu, AA ada 2 orang. Yang pertama sebut saja nama dia Cempaka. Terus satu lagi teman saya, teman SMK-nya bareng gitu kan. Masuknya pun bareng, dia laki-laki, sebut saja namanya dia Robi gitu kan. Terus satu lagi kasir. Kasir itu sebut saja dia namanya Cempedek. Itulah pokoknya. Nah, posisinya tuh karena kita baru gitu kan, jadi kita mengerjakan bagiannya masing-masing. Sebenarnya nggak dituntut bagian masing-masing juga sih, kita tuh harus bisa fleksibel, bisa jadi asisten apoteker juga yang layanin resep, bisa juga jadi kasir kayak gitu. Karena kan mengisi kekosongan, kadang kalau misalnya lagi kasirnya lagi sholat, kita kan mau nggak mau harus bisa mengoperasikan gimana sistem yang di kasir kayak gitu. Nah, cuman pas karena itu masih baru, jadi kita masih per partnya masing-masing gitu kan, masih memahami sistemnya sendiri untuk asisten apoteker itu seperti apa sih yang kayak gitu-gitu. Nah, jadi karena lagi pada stok opnam gitu, jadi saya ngambil waktunya pas saya sedang libur gitu. Jadi saya mau nginep gitu di apotek untuk kerjain stok opnam, karena kayaknya nih stok opnam tuh bisa dikerjain pas lagi shift malam, jadi nggak begitu rame kan kalau shift malam. Karena selama ini saya di shiftnya selalu shift sore gitu. Shift malam kan cuma 2 orang tuh yang jaga, jadi kasir sama asisten apoteker. Dan saya sepakat sama yang lainnya untuk nginep gitu. Nah,
Jadi yang pas lagi yang jaga shift malam itu adalah si Cempedak sama si Robby. Terus kalau si Cempaka itu dia shift sore dan rumahnya itu dekat dari apotek kan. Saya janji sama si Cempaka kalau mau nginep juga bareng di apotek. Posisi saat itu saya libur, jadi saya datang ke apotek terus saya ini kan kira nginep stok 6 dah tuh. Nah posisinya saya jam 11 itu kan udah dikunci, jadi pelayanan itu lewat loket. Sekitar jam berapa ya, pokoknya seingat saya tuh udah di loket udah dari jam 12 malam deh. Saya kan mau buang air besar ya, toiletnya tuh di lantai 2 kan, posisinya tuh ruko ya, jadi di bawah tuh untuk OTC, obat OTC sama kasir, terus ada ruang racikan persakat gitu, ada ruang konsultasi apoteker, terus masuk lagi agak ke dalam itu ada untuk ruang ganti baju gitu karyawan sama lokernya. Terus depannya itu ada tangga, itu untuk di lantai 2-nya tuh sebelah sana itu gudang. Terus agak bersih sih di itunya di luarnya, jadi gudangnya cuma di dalam. Terus toilet lantai 3-nya itu gudang semua dan itu berantakan dan gelap, ada kamar mandinya juga. Terus udah kan saya mau buang air besar gitu kan, saya mau buang air besar nih gitu, mau ke atas. Nah si Cempedak itu kasir kan, mau ikut gitu, ayo aku ikut dong, aku mau buang air kecil kata dia gitu. Ya udah, saya jalan duluan kan, terus saya pikir si Cempedak di belakang saya mah udah nggak nengok lagi kan, karena masih ngerasa Cempedak di depan. Udah sampai masuk ke kamar mandi pun saya tuh masih nggak ngeh kalau Cempedak masih ternyata tuh masih di bawah. Jadi udah tuh kan buang air besar, terus saya dengar dipanggil Ika gitu kan. Iya sebentar lagi selesai. Itu posisinya saya udah selesai, udah bersih udah cuman tinggal isi air doang. Terus Ika kan gitu, iya mbak sebentar gitu. Nah gak lama itu bunyi suara mesin stroke. Bunyi mesin stroke gitu kan, kok bunyi gitu kan. Langsung lah saya buka, gak ada orang. Terus pas saya ke bawah, saya langsung ke bawah kan. Ini tuh mbak Cempedak itu lagi ngelayanin pasien. Terus langsung saya bilang, mbak mbak jadi ke atas nggak sih tadi? Enggak jadi, soalnya pas tadi mau ke atas ada pasien katanya. Hah? Oh kenapa kak? Enggak, cuma nanya doang. Maksudku kan tadi katanya mbak mau buang air kecil kan gitu. Saya nggak ceritain apapun kan, karena posisinya itu udah malam dan saya masih baru di situ kan, nggak enak gitu kalau misalnya cerita yang enggak kayak gitu. Tuh ternyata ya benar nggak ada siapapun yang ke situ, dan entah itu siapa yang manggil saya. Itu pertama. Terus yang kedua itu beberapa kali sih, ampun udah sering banget kalau di apotek tuh. Terus kejadian selanjutnya tuh ini kan saya shift sore udah lumayan lama tuh, sekitar kayak udah setahun deh saya di apotek tuh. Saya shift pagi. Terus ada 2 BU kan, yang satu sebut saja namanya dia Bang Anto, satu lagi Bang Yusuf. Nah yang satu shift sama saya tuh Bang Anto shift pagi, nah yang shift sore itu Bang Yusuf. Jadi pas posisinya kan saya udah selesai shift nih, karena saya shift pagi gitu kan, udah operan juga sama yang shift sore. Saya mau sholat asar, karena udah posisi dari jam 3:30. Saya posisi lagi di atas, lagi bebersih. Terus saya bunyi ini loh, kayak digebrak gitu pintunya. Terus kayak dijatuhin gitu barang-barang. Langsung respon saya ngebuka gitu kan, bang kenapa sih gitu kan. Terus pas saya buka nggak ada orang. Terus kesel kan, maksudnya soalnya kayak orang nggak suka gitu loh didobrak gitu. Nggak ada orang. Saya coba ke lantai 3,
Gak ada juga, gak ada orang sama sekali. Terus saya langsung ke lantai 4, ke lantai 1 kan. Saya bilang, ada yang, bang, abang ke atas gak? Kan gitu ke Bang Yusuf. Bang, abang ke atas gak? Enggak. Serius bang? Iya. Bang, saya gak bercanda, beneran. Abang ke toilet enggak? Enggak, katanya. Demi apa? Demi Allah, tanya deh sama yang lain, kata. Emang bener? Bang Yusuf gak ke atas? Enggak, yang lain bilang gitu. Udah serius gitu. Saya udah kesel banget kan. Saya gak bercanda ya. Emang bener gak ke atas? Enggak. Bang Anto mana? Bang Anto lagi keluar. Dari kapan? Dari tadi dia belum balik-balik gitu. Demi apa? Kayak apa namanya, gak ada yang ke atas? Gak ada pasien? Gak ada gitu. Demi apa? Gak ada yang ke atas? Demi Allah kak, kata gitu. Emang apa sih? Enggak, saya gak suka, jujur deh, kenapa sih saya gak suka dikerjain kayak gini gitu kan. Maksudnya kerjain tapi tolong dong gak usah sending itu, jujur aja gitu. Kalau ke atas enggak, gak ada yang ke atas satupun. Bang Yusuf juga, Bang Yusuf kan orangnya emang rada iseng kan, Bang Yusuf, Bang Anto gitu kan. Emang saya sama yang muda-muda gitu, jahil emang, biar cairin suasana sih gitu. Cuman nggak tahu kan, posisinya tuh di situ nggak tahu kenapa saya emosi banget gitu kan. Bang Yusuf, serius deh, saya tuh nggak bercanda. Saya nanya, Bang Yusuf ke atas gak gitu kan. Enggak, katanya gitu. Kenapa sih? Terus yaudah, kira saya nggak ngomong apa-apa, saya sholat dulu. Bang Yusuf nyamperin, kenapa sih kak, kenapa gitu kan. Setelah selesai sholat, kenapa gitu. Enggak bang, aku tanya serius deh bang, abang jujur deh, Bang Yusuf ke atas gak sih? Enggak. Ada yang ke atas gak bang? Enggak ada, gue tuh udah merhatiin kak, gue udah kesini gak ada yang ke atas. Pasien bang, ke atas gak? Enggak, soalnya tadi pintuku didobrak gitu loh bang, dipukul gitu, terus dijatuhin lah, bunyi pal dan segala macamnya. Terus aku buka, gak ada siapa-siapa dan gak ada yang jatuh gitu. Terus aku cek ke lantai 3, gak ada. Terus makanya aku tadi pas ke lantai 1 tuh aku tanyain gitu kan. Terus soalnya kenceng banget bang, itu bener-bener kayak didobrak, kayak cepetan, kayak apa sih, digubrak-gubrak gitu loh pintu toiletnya gitu kan. Aku kan kaget, maksudku kenapa sih gitu kan, kalau misalnya emang itu ya mbok bilang sabar gitu kan. Terus ini enggak, bener-bener kayak gimana sih, kenceng banget bang gitu kan. Enggak ada kak, enggak ada yang ke atas, kata gitu. Pasien pun enggak ada, si Anto juga keluar tadi, kata gitu. Terus gak lama Bang Anto datang kan, dan itu posisinya masih belum pulang. Bang Anto, dari mana? Dari Snappy. Jadi di depan kan ada warnet tuh seberang. Dari Snappy? Dari kapan emang di Snappy? Dari tadi, kenapa emang? Abang gak ke atas ke toilet? Enggak. Demi apa? Enggak, orang gue begitu udah selesai sip, langsung abis tukeran sama Bang Yusuf, gue langsung ke Snappy, katanya gitu. Gue baru balik, kenapa sih? Udah deh, gitu kan. Nah, terus besokannya pas saya shift sore, saya kan satu shift sama Bang Yusuf. Bang Yusuf jadi nemenin ke atas, yuk kamu mau ke atas ya, sini gue temenin gitu. Gak usah bang, gak apa-apa kan, aku gituin. Terus saya gituin kan, gak usah bang, gak apa-apa, sini gue temenin, kata dia gitu. Jadi tuh setiap ke toilet sekarang ditemenin, berarti memang ada sesuatu. Nah itu kan tapi gak ada yang cerita sama sekali ke saya terkait itu gimana, maksudnya keadaan aku itu kayak gimana, karena katanya takutnya saya takut atau gimana gitu kan. Nah pas saya udah kayak ngalamin kejadian itu, terus ditanyain, langsung besoknya dipanggil, Ika ngalamin kejadian apa lagi gitu kan. Ya emang di sini kayak gini kak. So, iya ternyata tuh ini lama dulu tuh, bekas apa gitu, sampai tukang parkir depan pun tahu di dalam tuh kayak gimana orang, sampai dia bilang gini. Oh ya, sebelum ke tukang parkir, jadi saya pas jatuhnya kan shift malam, terus kan tadi saya bilang ya, kalau masalah kanan kiri saya tuh nggak ada yang 24 jam, ada 24 jam di bank, tapi itu agak kesananya lagi, nggak persis nempel di ruko apotik gitu. Nah ruang RC itu kan agak menjorok ke dalam, jadi beda sama yang ruang OTC depan gitu, obat bebas dan segala macamnya. Pas lagi malam itu kan masih suka terima resep tuh. Nah ada resep racikan, tadi kan saya bilang kalau yang di gambar tuh berdua, dan ini pas posisinya berdua doang. Racikan kan pakai blender ya, terus saya dengar ada yang nangis. Kasirnya nyamperin saya kan, terus duduk nemenin gitu. Mbak,
dengar sesuatu nggak sih? Kan saya bilang gitu. Enggak. Terus kan nyetel TV-nya tuh sampai saya kecilin kan. Terus saya lanjutin lagi ngeracik. Terus ada lagi suara yang nangis. Mbak nangis? Enggak. Oh ya udahlah nggak usah nangis, saya bilang gitu kan. Saya lagi kerja, sebel banget saya gituin. Karena itu dengernya jelas banget di ruang racik itu. Akhirnya suaranya berhenti, ya udah gitu, udahlah lanjutin lagi karena saya udah maksudnya kayak males aja gitu ngeladeni. Itu beberapa kejadian di apotek, masih banyak sih nanti ya untuk episode selanjutnya saya ceritakan karena banyak banget, sampai ada yang ketemu pocica, terus ada yang kesurupan juga di apotek saya pas malam saya jaga malam. Wah banyak deh